そうやって盛り上がるのはわかるけど、俺仮面ライダーあんま好きじゃないからごめん、ほんと。あんまちょっとライダーの話はもうここら辺にしていうことを申し上げます。Jadi sudah bukan rahasia lagi kalau bayaran aktor tokusatsu itu gak besar-besar amat. Ditambah lagi karir akting mereka itu seringkali kandas di jalan dan membuat mereka harus mencari pekerjaan lain. Karena tuntutan ekonomi dan susahnya mencari uang di zaman sekarang ini, beberapa aktor tokusatsu, khususnya Kamen Rider, yang akan kita bahas kali ini, ironisnya melakukan tindak kejahatan. Cukup sedih untuk didengar memang. Terlebih lagi banyak anak-anak yang pastinya mengidolakan mereka karena peran pahlawan superhero yang biasa mereka bawakan. So, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas dalam aktor Kamen Rider paling kontroversial. Jadi yang pertama ada Tetsuo Kurata, atau yang lebih dikenal sebagai Kotaro Minami di serial Kamen Rider Black. Tetsuo Kurata adalah aktor kelahiran Tokyo 11 September 1968. Dia memulai karirnya di dunia akting pada usia 19 tahun pada serial Kesatria Baja Hitam atau Kamen Rider Black. Serial ini pun sukses besar di negaranya dan termasuk juga dengan negara Indonesia. Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam yang ditayangkan di RCTI menjadi salah satu acara paling populer di masa itu. Jadi masuk akal kalau karir Tetsuo Kurata setelah Kamen Rider Black pun langsung melejit. Ia pun membintangi beberapa drama dan juga film setelah perannya sebagai Kamen Rider Black. Namun karir aktingnya pun langsung berhenti ketika ia membintangi film dewasa dan menjadi sangat kontroversial. Setelah itu dia pun berhenti dari dunia entertainment dan memilih untuk berumah tangga dan membuka sebuah restoran bernama Billy the Kid. Namun masalahnya tidak sampai di situ. Pada tahun 2018, Tetsuo Kurata menelpon salah satu pemahat untuk membuatkannya patung Kamen Rider Black berukuran yang cukup besar, yang dikatakannya akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan dipasang di rumahnya. Karena patung itu dibuat tanpa lisensi resmi dari Toy Company. Namun Tetsuo pun memasangnya di restoran Billy the Kid. Karena Tetsuo ini suka sekali memasang aksesoris Kamen Rider Black di restorannya. Namun hal ini membuat sang pemahat marah dan menganggap Tetsuo tidak menepati janjinya. Masalah lain pun datang pada tahun 2021 ketika perayaan ulang tahun ke-50 Kamen Rider Black. Saat itu Tetsuo melakukan siaran langsung dan meminta para penggemarnya untuk berdonasi. Namun bukannya menyuruh penggemar untuk berdonasi seikhlasnya saja, Tetsuo malah memaksa mereka. Yang mengancam akan memblokir akun yang tidak mau menyumbang dan bahkan mengusir mereka dari siaran langsung itu dengan mengatakan, "Kenapa kalian masih di sini kalau tidak melakukan apa-apa?" Tidak hanya itu, di waktu yang sama, Tetsuo juga membuat pernyataan yang sangat kontroversial. Dia mengatakan bahwa dia sangat membenci Kamen Rider, terutama Kamen Rider Black dan Black RX yang dia perankan. Salah satu produser Toei pun turun tangan dan mengatakan kalau Tetsuo adalah aktor bermuka dua. Hal ini pun membuat Tetsuo harus meminta maaf dan dia pun mengatakan kalau dia sangat bersyukur telah berperan di serial Kamen Rider Black. Tetsuo kala itu sedang memiliki masalah keuangan dan sedang frustasi. Dia pun sangat menyesal telah mengatakan semua hal-hal buruk tadi dan saat ini Tetsuo kelihatannya baik-baik saja. Kalau yang ini mungkin kalian semua akan kaget. Kalian masih ingat dengan Kesatria Baja Hitam Super One? Nah, tahukah kalian kalau aktor pemerannya adalah buronan? Shunsuke Takasugi adalah pemeran Kamen Rider Super One atau yang di Indonesia sering dikenal dengan Kesatria Baja Hitam Super One. Takasugi lahir pada 22 Juli 1949. Pada awalnya dia adalah seorang tentara sebelum akhirnya menjadi aktor pada tahun 1980 setelah terpilih untuk memainkan peran utama di serial Kamen Rider Super One. Dan pengalamannya di militer mungkin menjadi salah satu alasan terpilihnya dia. Kasus pertama Takasugi terjadi pada tahun 2004. Pada saat itu dia meminta uang dari beberapa orang khusus yang dianggap sebagai fans. Dia meminta uang pada penggemar beberapa kali dengan alasan kalau dia sedang menghadapi beberapa masalah ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan karirnya yang pada saat itu cukup sukses lah. Karena dia sering tampil di TV show dan juga acara-acara konvensi penggemar. Pada tahun 2013, ada beberapa laporan tentang sejumlah penggemar yang mengaku telah ditipu oleh Takasugi. Mereka menjelaskan kalau awalnya mereka mengirimkan surat kepada Takasugi sebagai permohonan terima kasih telah menemani masa kecil mereka. Namun Takasugi membalas mereka dengan meminta sejumlah uang. Dia memanipulasi para korban dengan sejumlah alasan yang cukup meyakinkan seperti membayar sewa, dikejar rentenir, dan lain-lain.
Fans yang percaya pun mengirimkannya sejumlah uang dengan harapan Takasugi akan mengembalikan uang tersebut. Beberapa korban ini terus dimintai uang, bahkan di satu kesempatan Takasugi sampai ke rumah mereka. Mereka yang tidak tega dan juga menganggap Takasugi adalah aktor Kamen Rider yang tidak mungkin melakukan hal-hal buruk, akhirnya meminjamkan sejumlah uang kepada Takasugi. Namun mereka pun akhirnya muak dan melaporkan Takasugi ke pengadilan. Takasugi pun berkali-kali meminta maaf. Namun setelah panggilan ke pengadilan tersebut, dia pun tidak pernah datang. Takasugi pun hilang layaknya ditelan bumi dan tidak pernah ditemukan lagi sampai saat ini. Ia pun masih menjadi buronan polisi dan total kerugian yang harus ditanggung oleh korban-korbannya adalah 100 juta yen. Ia pun tidak muncul lagi di konvensi-konvensi dan Toei Company kelihatannya ingin menghapus jejak Takasugi di serial Kamen Rider. Ya, sebenarnya masih banyak lagi kasus kontroversial yang dilakukan aktor-aktor Kamen Rider atau aktor tokusatsu lainnya. Dan jika kalian ingin aku bahas, silahkan komen di bawah ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak telah menonton.